Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terbagi dari 3 orang. Yang pertama itu ada Irham Adi Hidayat Muhammad dengan NIM 2204116. Ada juga Iqbal Jabar Marjan dengan NIM 2204102. Ada juga saya sendiri yaitu Gilang Ramadan Esloao dengan NIM 22024. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan program dari pohon keputusan yang di dalamnya terbagi menjadi 3 teknik. Yang pertama itu Depth First Search atau DFS, yang kedua Breadth First Search atau BFS, yang ketiga Best First Search atau Heuristic Search. Kita masuk di bagian pertama yaitu definisi graf. Di bagian ini teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari definisi graf. Sebagai struktur data berbentuk dictionary atau kamus dengan kota-kota sebagai kunci dan kota-kota yang terhubung sebagai nilai. Setiap nilai menyimpan jarak dalam kilometer antara kota yang dihubungkan. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh Solo. Yang ini yang saya tandai ini berarti dari Jakarta terdapat 3 jalur menuju Solo dalam 1000 km, untuk Purwokerto 800 km dan Yogyakarta 19.000 km. Kita masuk yang kedua, implementasi metode pencarian. Dalam implementasi metode pencarian itu kita masuk dalam bagian kedua itu, yaitu Depth First Search atau DFS. DFS bekerja dengan mengeksplorasi satu jalur sedalam mungkin sebelum berpindah ke jalur lain. Untuk fungsi DFS menggunakan rekursi untuk menjelajahi graf pada setiap langkah. Fungsi menambahkan node kota ke jalur path. Jalur path yang ini teman-teman. Yang ini. Lalu ada juga di sini menandai sebagai telah dikunjungi atau visited, yang ini teman-teman fungsinya. Selanjutnya kita masuk jika kota saat ini adalah tujuan goal, fungsi mengembalikan jalur jika tidak. DFS mencoba semua tetangga kota yang terhubung sampai mencapai tujuan atau basis. Kita masuk dalam BFS atau Breadth First Search, yaitu di bagian sini teman-teman, bagian ketiga ini. BFS mengeksplorasi semua tetangga dari satu kota sebelum pindah ke level berikutnya. Fungsi BFS ini menggunakan antrian queue untuk melacak jalur yang sedang dieksplorasi. Pada setiap interaksi, BFS mengambil jalur dari antrian dan memeriksa apakah kota tujuan tercapai. Jika tidak, BFS menambahkan semua tetangga yang belum dikunjungi ke antrian untuk dieksplorasi lebih lanjut. Lalu kita masuk dalam bagian keempat yang ada di dalam program, yaitu Best First Search atau Heuristic Search. Untuk Best First Search ini menggunakan pendekatan heuristik seperti yang saya bilang tadi. Dalam hal ini berdasarkan jarak minimum yang harus dilalui. Untuk fungsinya menggunakan priority queue atau HAPQ untuk memilih jalur dengan biaya terendah setiap kali fungsi mengeksplorasi kota. Ia menambahkan jalur baru dengan biaya jarak yang diperbarui ke dalam antrian prioritas. Untuk kesimpulan dari bagian definisi graf sampai Best First Search itu menyiapkan struktur graf dan mendefinisikan 3 algoritma pencarian yang berbeda, masing-masing dengan pendekatan yang unik untuk mencari rute dari kota asal ke tujuan. Sekian dari saya. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan program di mana fungsi untuk menghitung jarak tempuh dari rute. Jadi, situ ada fungsi calculate underscore distance. Dia digunakan untuk menghitung total jarak tempuh dari rute yang ditemukan oleh metode pencarian. Nah, fungsi ini menerima jalur dari daftar kota sebagai input dan menjumlahkan jarak antara setiap kota secara berturut-turut dalam jalur tersebut. Kemudian lanjut, program menjalankan pencarian dan menghitung jarak untuk masing-masing metode tadi. Jadi untuk DFS, BFS, dan Best First Search, metode ini dijalankan menggunakan rute dari Jakarta ke Kediri. Nah, setiap metode ini, metode pencarian DFS, BFS, dan Best First Search, menghasilkan jalur dari kota asal ke tujuan, dan fungsi calculate distance ini digunakan untuk menghitung total jarak tempuh untuk setiap jalur. Jadi kesimpulan dari program ini menjalankan 3 metode pencarian untuk mencari rute dari Jakarta sampai ke Kediri dan menghitung jarak tempuh untuk setiap jalur yang ditemukan. Untuk cukup sekian penjelasan saya di sini. Untuk penjelasan program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program dari teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian menampilkan hasil dan menentukan metode yang terbaik. Pada menampilkan hasil pencarian, hasil pencarian dan jarak tempuh untuk masing-masing metode akan dicetak. Misalnya untuk DVS atau Depth First Search, program menampilkan jalur yang ditemukan atau DVS path dan total jarak tempuh atau DVS distance. Hal yang sama dilakukan untuk Best Breadth First Search atau BVS dan Best First Search. Selanjutnya untuk menentukan metode yang terbaik. Program membuat dictionary distance untuk menyimpan jarak tempuh yang ditemukan oleh setiap metode pencarian. Sebelum menentukan metode yang terbaik, program menghapus metode yang tidak menemukan jalur atau non. Metode yang terbaik kemudian akan ditentukan dengan mencari jarak tempuh terpendek menggunakan fungsi min pada dictionary valid distance. Kesimpulannya, pada bagian ini, hasil dari ketiga metode pencarian dan menentukan metode yang terbaik berdasarkan jarak tempuh terpendek memberikan solusi yang optimal untuk perjalanan dari Jakarta ke Kendari. Untuk hasil runnya akan seperti ini. DVS path atau Depth First Search, Depth First Search path atau jalur dicetak dengan Jakarta, Solo, Yogyakarta, Kendari. Dan untuk jarak tempuhnya atau Depth First Search atau DVS distance 3500. Dan untuk Breadth First Search atau BVS jalurnya akan seperti ini, Jakarta, Yogyakarta, dan Kendari. Dan untuk jaraknya akan seperti ini, 3400. Untuk Best First Search tidak ditemukan jalur. Dan di sini terdapat metode terbaik berdasarkan jarak tempuh adalah Breadth First Search dengan jarak tempuh 3400 km. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.